Ingat ya, ini ada kejadian yang sangat aneh di sini menurut saya. Handphone saya bunyi, kring. Kan handphone saya taruh di kursi. Kring, kring. Gitu. Dia ngomong ke saya, Mas handphonenya bunyi. Ambil nepuk kaki saya. Mas handphonenya bunyi. Mas handphonenya bunyi. Ingat ya, handphonenya bunyi tepuk, ternyata bukan nepuk, bukan handphone, klakson. Tit, tit, tit. Itu mobil teman saya ngelakson, tit, tit, tit. Nggak berhenti-berhenti. Langsung berhenti, muter di depan saya. Langsung nanya, bro, kenapa lu? Lu ada nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Ke saya tuh. Demi Tuhan, Pak, saya lihat Bapak semalam bawa cewek masuk ke dalam kantor. Kan gue bingung dong, kapan gue bawa ceweknya? Kan depan lu. Kan gitu. Kan lu depan gue semalam. Ceweknya kayak gimana? Nah, gue tanya dong, ceweknya kayak gimana? Rambutnya segini, pakai baju merah. Buset deh, gue bilang. Gitu. Oh, akhirnya, mohon maaf ya, Bang Andi sampai cerai? Ya, sampai cerai. Awalnya karena diikutin hantu itu. Apanya itu? Saya tidak merasa sama sekali. Sampai kantor pun, dari kantor saya keluar. Saya pun keluar juga. Sampai resign ya, juga? Resign. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Nah guys, karena lagi musim hujan nih, suara gue lagi bindeng, makanya kalian jaga-jaga kesehatan juga lah. Demi kalian nih, syuting tetap diadakan pada hari ini, di mana narasumber kita benar-benar spesial banget. Jauh-jauh dari Batam, beliau ini terbang ke Indonesia untuk bercerita pengalaman horornya. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Abang Andi. Malam. Waktu itu katanya diikuti hantu ya ketika kerja di Kalimantan, dan itu sampai membuat heboh katanya ya. Keluarga heboh, teman kantor heboh ketika udah balik ke asal. Betul, ada beberapa kejadian yang menurut saya sungguh menegangkan dan menakutkan sih, karena sampai menghebohkan satu kantor, satu rumah. Ya anak istri semua tahu. Jadi katanya Pak Andi ini disukai hantu berbaju merah ya? Diikutin tuh selama 3 bulan? Betul sekali, 3 bulan. Kalau boleh tahu Pak Andi ini kerjanya apa ya? Saya sebagai teknisi, Bang. Teknisi mesin lah ya. Bekerja di kapal katanya ya? Saat ini di kapal, zaman-zaman pertama dulu kan masih di mesin, di hutan, di mana, di pertambangan lah. Oke, luar biasa nih. Tadi kita juga sempet ngobrol ya masalah kapal ya. Kalau kapal ini jadi inget kerjaan gue dulu guys. Jadi investigasi kerugian, misalnya ada kapal celaka atau kayak gimana gitu ya. Nah kalian bisa lihat juga nih episode yang berhubungan dengan kapal di sini. Nah, karena Pak Andi ini kisahnya dia disukai sama hantu guys. Buat kalian nih, daripada diikutin dan disukain hantu, mendingan kita cari kenalan cewek yang beneran nih di aplikasi Lita. Bang, Lita? Apaan tuh? Nah, ini gue kasih tahu Lita itu apa. Jadi guys, di aplikasi Lita ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti jasa teman mabar, game apapun, terus juga ada jasa teman curhat. Nah biasanya kalau gue lagi sendirian, kesepian, gue buka aja tuh aplikasi Lita buat ngobrol sama cewek-cewek yang ada di sana. Sekalian gue nyari konten, siapa tahu mereka ada pengalaman horor. Nih guys, langsung aja nih kita cobain nih. Di sini ada banyak cewek-ceweknya tuh. Kita pilih dulu. Nah, kayaknya gue pengen pilih dia deh. Langsung aja kita order nih. Halo. Halo Jen. Iya. Jen, kebetulan aku itu lagi nyari kayak orang-orang yang punya cerita horor gitu loh. Kamu punya nggak sih Jen? Wah, pas banget nih Kak. Jadi aku punya salah satu cerita hororku yang sampai sekarang tuh masih ngebekas, anjay.
Jadi 2 tahun yang lalu aku keterima kerja di salah satu perusahaan. Awal masuk kantor tuh aku masuk paling awal. Nah, pas aku duduk di meja yang kosong, aku tuh kayak ngedenger suara dari atas, karena kebetulan kan 2 lantai gitu. Dari atas tuh ada yang kayak gini. Terus tiba-tiba tuh aku udah merinding. Pas aku nengok ke atas, dari atas tuh kayak turun rambut, panjang banget, warnanya hitam. Aku inget banget. Tapi tuh kayak orang mau ngerangkap gitu loh, Kak. Jadi ada baju-baju warna putihnya juga. Tiba-tiba kedengeran suara kayak orang banting pintu dari atas juga. Brak! Nggak panjang lebar, aku langsung kabur sekencang-kencangnya. Aku langsung ke pos security. Aku tanya sama security aku. Nah, dari situ security-nya baru nyeritain kalau pagi-pagi tuh pasti ada orang yang suka nyanyi. Katanya sih gitu. Waduh. Gitu. Pengalaman kamu ngeri juga ya. Kayaknya bisa diundang ke podcast RJ5 deh. Oh gitu, Kak. Boleh. Iya, ya udah nanti timku aku suruh kontak kamu ya, Jen ya. Oke. Siap. Oke, Kak. Jangan lupa kasih bintang 5 sama order lagi ya. Oke, siap. Thank you Jen ya. Nah, ternyata banyak kan yang jago cerita seru, sama misalnya kalian jago ngegombal nih, pantun-pantun gitu, bisa langsung cobain di aplikasi Lita. Langsung aja nih guys, kalian download di Play Store atau link yang ada di sini. Bakal ada diskon 99% untuk kalian yang pertama. Seperti apa kisah Bang Andi, seorang teknisi mesin atau bahasa populernya tukang insinyur? Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Ya, Abang Andi boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Awalnya waktu itu Bang, waktu saya menjadi teknisi di satu perusahaan agen mesin yang pada saat itu tahun 2008 di bulan 2 kalau nggak salah itu saya dikirim ke Kalimantan. Mungkin daerahnya mungkin saya nggak sebutkan ya. Jadi saya dikirim untuk melakukan tes mesin yang baru mereka beli. Dan itu pada umumnya biasanya seperti itu. Jadi kalau perusahaan jual mesin, saya yang berangkat untuk melakukan pengetesan gitu. Nah pada tahun itu bulan 2 saya dikirim ke Kalimantan, berangkat karena kami ada kantor di sana, representatif kantor cabang. Saya berangkat ke sana. Selanjutnya kami dari kantor representatif itu pergi ke lokasi, mungkin sekitar 8-9 jam. 9 jam menggunakan kendaraan roda 4. Saya berapa orang ya, 5 orang mungkin ya, saya agak lupa itu. Saya, sales saya, satu lagi driver, satu lagi teman saya orang pompa, karena kan masing-masing punya divisi. Saya engine, pompa sendiri, engine sendiri. Nah, kami 4 orang kalau nggak salah. Berangkat kami sampai ke sana itu langsung ke tempat pertambangannya. Pertambangannya karena lokasi mesinnya nggak di situ, jadi kami hanya singgah jemput mereka yang punya user ya. User langsung ke lapangan, langsung ke tempat mesin di tengah hutan Mas. Katanya saya belum lihat. Saya tanya di mana mesinnya, ada Pak di area berapa gitu. Ya udahlah kita berangkat 2 mobil kami. 2 mobil. Kami 1 mobil, tim kami 1 mobil lagi tim user, tim yang punya mesin. Nah, kami berangkat 2 jam dari jalan raya itu, 2 jam masuk hutan. Tapi itu menurut mereka. Menurut saya pas masuk dari jalan raya itu sudah rame. Ada tiang listrik, ada warung, ada rumah-rumah banyak. Saya beda nih, saya nggak merasa itu hutan. Masuk pertama terus betul emang 2 jam. Masuk pas posisi di sumurnya itu kan dia pumping unit, mungkin abang tahu pumping unit, pompa angguk. Nah ada mesin-mesin kan, mesin kayu baru 2 unit. Nah, jadi Abang Andi ini ngelihat bukan kayak hutan ya? Enggak. Rame aja? Rame, ada orang, ada ayam malahan, kambing, ayam. Betul, makanya saya nggak merasa takut di situ karena merasa rame. Jadi masuk kami, perasaan saya pun waktu di tempat saya, shelter mesin itu kan ada shelter, seperti rumah-rumah gitu di tengah di satu area ada rumah-rumah gitu, mesin di bawah ada pos, cuman memang betul posnya terlihat tua, ada kacanya pecah, ada kaca di pinggir jalan kan pecah, di sini pecah, pas ke arah mesin pecah jendelanya, jadi kosong aja tuh, ada kursi 1. Jadi saya masuk, mobil parkir 2 mobil dong, mobil kami
dengan mobilnya orang usernya. Nah di saat itu kami runding dong, mana barangnya, saya bilang ke driver saya itu, mana barangnya yang kita persiapkan, saya mau tes mesinnya. Ternyata ada kekurangan barang, satu barang yang tidak bisa menghidupkan mesin itu. Nah saya kan sudah tanya, saya bilang kenapa kok kamu nggak persiapkan? Akhirnya dia merasa bertanggung jawab, dia mau ambil atau beli ke luar selama 2 jam itu. Dia akan kebut, katanya bisalah gua 1 jam bolak-balik gitu, ngebut gitu. Nah akhirnya mereka pergi. Saya merasa juga ya silakan lah, saya tunggu di sini. Pergi, mungkin sekitar 1 atau 2 menit mereka pergi. Walkie-talkie si operator ini yang usernya bunyi. Ada permasalahan di sumur mana gitu. Mereka harus ke sana. Jadi mereka tanya saya, Bang Andi, boleh saya tinggal? Kan gitu. Boleh saya tinggal, saya mau ke sumur area sana. Saya bilang karena merasa rame kan, di depan ada warung perasaan saya tuh. Oh iya, tinggal aja Pak. Tinggal aja, saya di sini aja nggak apa-apa, saya tunggu sendiri di sini. Jadi pas mau ditinggal itu, saya merasa nyaman kan, masa rame banyak orang, jadi mereka pergi aja. Ya udah saya tunggu, mungkin sekitar 2 atau 3 menit lah. 3 menit mereka pergi, di pojok mata saya ini ada orang lewat. Ada orang lewat perempuan, baju merah. Baju merah ya, ingat rambutnya sebahu nih. Tapi saya nggak tahu bawahnya, saya lupa karena ada jendela gitu, jadi saya ngelihat hanya sebatas rambut sama rambut sebahu sama bajunya merah. Oke, dan cantik versi saya. Nah, saya kan duduk menghadap ke dinding, ada tulisan pocong gitu, pakai arang, pakai arang Bang. Saya pun ini bekas apa lah ini kan. Mungkin orang-orang dulu yang nunggu, mungkin. Perempuan itu muter menghampiri saya. Cuman kan pintunya kosong, nggak ada pintu. Terus dia nanya ke saya, Mas sendiri? Saya jawab dong, iya saya sendiri. Mas ngapain? Mbak, saya lagi ngetes mesin, saya dari Jakarta, saya sendiri di sini. Oh iya, nggak takut Mas? Enggak, saya nggak takut ya, karena saya nggak merasa takut kan. Saya nggak merasa takut di situ karena merasa rame. Oh ya udah. Setelah itu handphone saya bunyi. Ingat ya, ini ada kejadian yang sangat aneh di sini menurut saya. Handphone saya bunyi, kring. Kan handphone saya taruh di kursi. Kring, kring. Dia ngomong ke saya, Mas handphonenya bunyi. Ambil nepuk kaki saya. Mas handphonenya bunyi. Saya biarin aja, itu paling teman gue gitu kan. Saya merasa nyaman, baru ketemu loh. Saya merasa orang udah biasa kenal gitu. Mas handphonenya bunyi. Ingat ya, handphonenya bunyi, tepuk, ternyata bukan nepuk, bukan handphone, klakson. Tid, tid, tid. Tid, tid, tid. Itu mobil teman saya ngelakson, tid, tid, tid. Nggak berhenti-berhenti. Langsung berhenti, muter di depan saya. Langsung nanya, bro, kenapa lu? Lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Ke saya tuh. Gue tambah bingung. Lah kenapa jadi klakson? Tiba-tiba tidur dong. Pertanyaannya, kapan saya tidur? Kapan saya tidurnya? Pertanyaannya itu, tapi itu belum terpecahkan. Sampai hari ini, masih pusing itu mikirin kalau gitu. Oke. Habis itu... bangun jam berapa? Itu sekitar jam... Nggak lama, sekitar jam 1.30 siang. Jam 2 lah ya. Jam 2 lah mungkin saya lupa. Jam 2, karena udah ada jeda dia pergi, dia kesini. Karena gini, sorry tadi saya potong. Setelah ditinggal itu gini. Teman saya pergi, kan masih ada mobil user dong, mobil user di situ, yang mobil Strada dia kalau nggak salah itu mobil double cabin. Teman saya pergi, dia ditelepon sama di walkie-talkie, dikontak sama temannya, sampai bermasalah, ada sumber masalah ini ya. Mereka pergi izin saya. Mereka pergi itu kan walkie-talkie nyambung dong sama yang mobil teman saya itu, sales saya. Jadi mereka itu balik laginya ternyata mendengar bahwa saya mau ditinggal. Mereka balik. Jadi mereka tidak membiarkan saya sendiri di situ. Tidak membiarkan saya sendiri di area itu. Makanya itu saya area tambang ya? Sumur pengeboran, sumur bor ya. Jadi emang sumber minyaknya di situ. Nah, di situ saya belum nyambung. Masih belum takut karena emang masih biasa aja kan, cuman masih mikir tadi kok klakson ya? Apa gua tidur? Saya merinding banget nih, Bang. Gua juga merinding tuh. Nah, gue bingung kan, tapi biarlah, nggak apa-apa lah. Akhirnya ditanya saya kan di mobil, bro, lu lihat apaan tadi? Gue bilang lah, nggak lihat apa-apa, biasa. Serius, lihat apaan? Kagak. Karena merasa biasa dong, apa yang saya lihat ya emang yang normal. Oke, mungkin 10 menit perjalanan, nanya lagi tuh. Bener bro, nggak lihat apa-apa, kata sopirnya. Pak, enggak.
Tadi kan rame, ada orang, ada cewek ke gua. Dia bilang, baju merah kan? Iya, tuh kan gua bilang muncul itu. Dia bilang, temen gua kan non muslim ya satu orang. Sampai bilang gini, bro, lu kan muslim. Istighfar dulu. Coba istighfar gitu. Usap muka. Terus saya juga kan muslim juga. Bang Adi coba istighfar gitu. Saya istighfar tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya nengok ke samping kiri kanan tuh hutan beneran. Saya tengok ke belakang, pohon itu sampai menyentuh jalan tuh. Itu hutan beneran. Nggak ada rumah, nggak ada warung, nggak ada yang bebek, kambing, mana ada. Jadi bener-bener dari pertama masuk sampai keluar tuh kayak masuk ke gerbang area mereka lah, mungkin seperti itu. Itu satunya. Pohonnya padat semua ya? Padat, rapat, sampai nyambung. Kayak terowongan gitu. Jalannya rusak juga? Jalannya rusak. Perasaan kita nggak ada lubang, nggak ada apa waktu masuk kan. Jadi terkena ininya dari mulai masuk. Gitu. Nah selanjutnya kita langsung nggak jadi dong ngetes mesinnya. Karena barangnya nggak ada, kita kembali ke mes. Kita diarahkan ke mes lah. Namanya kalau nggak salah mes putih atau mes apalah gitu, lupa. Saya itu seram. Cuman di situ mes walaupun seram, ya namanya mes pertambangan pasti fasilitas oke dong. AC ada, air panas ada. Anehnya jam 12 malam itu AC 16, Bang. 16 loh derajat loh. Harusnya menggigil dong. Itu badan gue tuh panas nih, kalau inget dingin. Panasnya bener-bener panas kayak digosok. Ini kenapa ya gitu kan. Akhirnya mandilah. Pengen mandi gue. Gue mandi pakai handuk, air panas. Lo tau kaki gue biru, paha biru. Birunya bukan biru biasa, ungu. Macam abis dihajar pakai kayu besar itu, seginilah birunya itu. Pas di sini. Biru, campur ungu gitu, kan kaget dong. Ini kenapa ya? Masih berpikir yang rasional lah. Kejepit mungkin di mobil tadi, kejepit teman-teman gitu kan. Karena kan jepitan tuh berapa orang di dalam. Mikir aja. Nggak apa lah, mandi biasa tuh. Udah mandi, setelah itu pakai baju, terdengar suara anjing. Suara gonggongan anjing itu, kalau 10 anjing kan ada jeda dong. Gok. Ini enggak. Kayak ribuan anjing gitu. Set keliling mes itu. Gue takut dong, gue lihat keluar ke kaca gitu pelan-pelan, nggak ada apa-apa. Temen gue itu namanya Bang Naga lah, anggap Bang Naga ya sih, karena panjang sekali namanya. Sebelahan nih pintunya nih, mesnya nih. Pas dengar suara anjing itu gue takut dong, karena nggak ada apa-apa loh. Wah anjing bener-bener nggak ada celah, nggak ada jeda suara itu. Go sambil merinding, bener-bener merinding badai namanya itu kali ya. Buka pintu, tarik selimut, gue dorong temen gue. Bukain bro. Dia tanya ketawa-ketawa, dia kenapa lo? Lu aneh dari siang, lu aneh terus lu, kenapa lu? Gitu kan. Lu mikir anjing gak sih? Dia ketawa aja, anjing dari mana? Sepi, jangkrik, iya katanya. Buset deh. Gue bilang, ini masih ada tuh 2 biji, 3 biji kan? Gue gitu, gak ada gitu, udah. Berapa lama? Itu mungkin 5 menitan. 5 menit suara anjing yang tidak ada celah. Rapet, guguk gitu. Anjing-anjing kayak anjing mau gigit apa gitu kan, berburu gitu. Terus pas dia bilang seperti itu kan malah takut dong. Takutnya ada nih, udah mulai takut nih. Gue bilang, gue numpang nginep deh gitu. Dia kan masih kerja kan, nge-report pekerjaan siang batal tadi. Akhirnya ya udah tidur di situ, akhirnya kayak selimut sebelah tidur. Nah besoknya kalau kita di mes itu, mesnya itu ada dari mesin itu, dari mesin tengah hutan itu, bukan ke jalan raya ya, dia ke hutan lagi. Ada lagi tempatnya base ya, base camp lah mungkin seperti itu. Ada area mereka, user, tapi ada mesnya di situ. Tapi lumayan mesnya. Jadi bukan di kota mesnya, di hutan juga. Gitu. Makanya anjing-anjing yang saya dengar itu, saya pikir anjing hutan, ternyata ya saya nggak tahu, gua nggak tahu. Yang jelas itu menyeramkan malam itu. Besoknya kami lanjut kembali ke area yang kemarin. Dan bener, gue baru lihat nggak ada rumah, nggak ada warung-warung, kambing, ayam yang kemarin gue lihat nggak ada. Itu pohon-pohonnya aja dipeluk mungkin 6-7 orang masih belum kepegang. Kalau gue udah gede banget. Nah akhirnya kami karena merasa takut nih, takut terjadi lagi. Itu orang usernya itu ngawal. Pokoknya nggak boleh ditinggal nih. Sampai gereng, untungnya nggak ada masalah. Saya coba ini itu selesai.
jalan. Setelah itu kami berangkat, nggak ke mes lagi. Kami langsung, barang-barang pun kita bawa ke mobil, langsung pulang ke Balikpapan. Nah dari Balikpapan itu baru kita besoknya beli tiket ke Jakarta. Sebetulnya di sini mulai ceritanya, bukan yang tadi. Di sinilah awal mulai cerita horornya ini. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Jadi pas pulang ke Jakarta, ya gue mah santai aja. Biasanya kalau pulang dinas di kantor itu kan masuk, mereka minta oleh-oleh ini itu dari luar kota lah. Ini teman-teman nih, mana bang oleh-olehnya begini. Nah kalau gue beda, bukan oleh-oleh yang diminta, tapi biasanya kasih tiket lagi. Baru nyampe kantor, baru buka pintu kaca itu kantor, kasih Pak tiket. Untuk kemana? Untuk ke sini, untuk ke sana, untuk situ. Oke. Nah pas pulang dari Balikpapan itu, kejadian aneh dimulai karena gue kalau fingerprint itu atau absen, gue malam biasanya, jarang. Shift malam nih? Bukan, karena gue orang lapangan, jadi bebas. Mau jam berapa pun, ya malam, habis maghrib jam 7. Nah kebetulan gue di kantor gue kan pusatnya ya, di BSD lah, anggap di BSD, di salah satu tempat di situ. Jadi jam 7 sore, biasanya gue kesana bawa motor. Gue ngekos tuh, karena rumah gue di Bogor. Nggak mungkin tiap hari pulang pergi, jadi ngekos Senin sampai Kamis lah. Nanti Jumat balik ke Bogor gitu. Jadi jam 7 datang ke situ mau pinjar nih, bawa motor. Habis dari dinas itu kan, bawa motor, ada security biasa. Security-nya udah almarhum sekarang. Udah umur 50 waktu itu kan. Jadi masuk ke security, ngomong, gue mau pinjar. Ah, iya Pak, silakan. Gue pakai motor di situ. Pakai motor, baliklah. Setelah pinjar balik kan, balik. Besok pagi rame. Ada fitnah yang tersebar, isu-isu nggak jelas menurut gue. Besok pagi gue disangka udah rame nih. Katanya gini, pertama gue masuk, OB dulu ngomong, bang, lu lagi diomongin tuh. Bingung dong, apaan sih? Masuk ke resepsionis, cewek kan, ngomong begini, bro, lu kerja pacaran mulu. Boleh pacaran, tapi jangan bawa cewek ke kantor. Nggak boleh. Nanti ketahuan bos lu gitu. Lalu gue tambah bingung. Udah gue capek-capek di luar kota, kalian malah pinta gue kan gitu. Dia bilang gue bawa cewek ke kantor. Kan gue tanya dong, kenapa lu ngomong gue bawa cewek ke kantor? Iya lu bawa masuk cewek ke kantor. Gue tanya dong, dari siapa ya? Dari security. Gue tanya security-nya yang siang itu kan. Lu dari siapa ya denger? Dari yang malam pak, yang ketemu bapak. Oke kalau begitu. Sorenya gue temuin lah security-nya. Gue labrak di situ. Pak, lu kalau ngomong yang betul lah Pak, gue kena fitnah nih. Katanya lu bilang gue bawa cewek ke kantor. Dia sampai demi Tuhan Pak, ke saya. Demi Tuhan Pak, saya lihat Bapak semalam bawa cewek masuk ke dalam kantor. Kan gue bingung dong, kapan gue bawa ceweknya? Kan depan lu, kan gitu. Kan lu depan gue semalam. Ya kan Bapak pakai motor, dia turun. Terus Bapak masuk ke toilet sebentar, masuk ke kantor, dia masuk ngikut. Ceweknya kayak gimana? Nah, gue tanya dong, ceweknya kayak gimana? Rambutnya segini, pakai baju merah. Buset deh, gue bilang. Nggak mungkin, masih fitnah nih, ini mengada-ngada, ini kayaknya benci sama gue nih. Udahlah, tapi jangan gitu bang, Pak lain kali, kan udah tua. Kan udah tua, kalau masih muda gue sikat lu, kayak gituin kan. Udah, besoknya, saya pulang dong, pulang ke kosan saya dong, kosan saya lantai 2. Saya lantai 2 kosannya, ada Bu Haji yang punya itu, ada pagar depannya, ada CCTV lengkap waktu itu. Masuklah, Bu Haji ada di depan, dia punya warung kecil, punya warung rokok buat kopi kita kan, kalau yang anak kosnya itu. Saya biasa, kalau saya pulang itu, Bu Haji, ya saya mau masuk dulu nggak ngopi dulu, kan gitu kan, nggak masuk. Oke, biasalah seperti biasa, sehari-hari yang seperti saya lakukan. Besok pagi saya dipanggil sama Bu Haji. Dipanggil tuh, Bang Andi bisa ngobrol sebentar. Ya saya menghormati Bu Haji kan, iya Bu Haji ada apa ya? Kita kan terhormat di sini, jangan sampai dipikir orang something lah, ada sesuatu. Saya bingung lagi, kenapa Bu Haji ngomong gitu sama gue? Ya Pak Andi malam bawa cewek masuk kamar. Astagfirullahaladzim, saya sampai jemput tuh Bu Haji udah haji, jangan fitnah saya. Saya udah capek Bu Haji, di kantor tuh ribut tuh gue
dikira bawa cewek ke kantor. Ini lagi Pak Haji. Masuk rumah pula tuh bawa cewek katanya. Ya Allah Pak, demi Allah Pak. Bapak malam parkir kan bawa cewek. Bapak naik dia ikut. Bapak masuk dia ikut. Saya bilang, Bu Haji coba cuci mata Bu Haji coba. Saya bilang gituin. Saya bercandain tuh. Pakai daun sirih. Saya bercandain kan. Saya pikir masih bercanda itu. Dia sampai, ya Allah Pak, demi Allah Pak. Di situ saya udah mulai, ini kenapa sih? Ini siapa ya? Ikutin gue ya? Gitu waktu itu. Tapi udahlah biar aja. Nanya, ceweknya kayak gimana? Nanya juga. Coba yang saya mau tahu, kayak mana ceweknya? Macam mana ceweknya? Rambut segini. Karena suka bercandain saya kan. Rambutnya segini. Bajunya merah. Sama juga nih. Gue bingung nih. Ini sama juga nih. Udahlah. Yang kedua oke. Nggak apa-apa lah. Karena saya nggak lihat kan. Karena gue nggak lihat. Habis itu kejadian aneh muncul setiap mungkin 2 hari sekali ada itu. Contoh, gue kan waktu itu workshop revision juga kalau di kantor itu. Jadi kalau ada beberapa barang yang dibutuhkan, gue yang hitung, gue yang beli. Gue yang cari lah gitu kan, ke gelodok mana itu. Gue bawa mobil, mobil kantor lah gitu. Waktu itu kejadian ada tawuran di Cikokol. Tawuran di Cikokol, gue kejebak macet nih. Kejebak macet, tawuran. Jadi mobil sebelah gue itu pecah banyak. Nah, batu, wah, ada. Alhamdulillah juga enggak. Lecet pun enggak. Jam 3 ya, ingat ya, jam 3 kejadiannya. Oke, nyampe kantor jam 4.10 dari Cikokol. Nyampe kantor bukannya capek dikasih tawarin minum kayak apa kayak kan sama resepsionis, dimaki-maki. Ngomong begini dia. Inilah kelakuan orang yang tukang pacaran tiap hari. Tukang main cewek bukannya kerja. Siapa yang kayak emosi digituin? Lah gue ngamuk dong. Lu ngomong pakai otak dong. Saya bilang gitu. Gue baru dinas, gue baru belanja barang ini dari gelodok, kejebak macet. Terus yang kedua mau kena tawuran, hampir hancur nih mobil. Lu bilang pula gue pacaran sama cewek. Bang, gue telepon lu bang, yang angkat cewek. Lu pacaran tadi kan gitu. Gue tambah emosi dong. Lu jangan sampai membuat fitnah yang berlebihan terus-terus sama gue gitu. Mana buktinya? Buktinya mana lu telepon gue? Tunjukin teleponnya sama dia. Handphonenya dia kan? Kan dulu kita pakai BB tuh, masing-masing tuh. Tengok. Nih, jam 3.05 menit. Gue telepon lu, diangkat 58 detik kalau nggak salah itu. Mengangkatnya ya. Ya gue buktiin juga dong. Kalau di gua nggak ada lu ya, awas lu ya gitu. Gue buka. Ada rupanya bang. Masuk, diterima. Sementara gue nggak merasa angkat telepon sama sekali. Itu ya. Jadi itu di kantor ya. Pernah kejadian itu istri sendiri teleponnya angkat cewek. Itu masalahnya udah cerai waktu itu. Karena lagi di motor, dia kalau kan gue bilang tadi, kalau gue pulang jam hari Jumat sore balik ke Bogor kan, bawa motor. Balik dari kantor jam 5, nyampe Bogor jam 8 malam lah. Jam 8, jam 9 malam kan. Nah ya, itu kejadiannya pas nyampe jam 9 malam itu, bukannya disambut biasa, namanya seminggu gak ketemu kan, istri. Malah diomelin. Kerja tuh yang benar, katanya. Kerja buat istri, bukan untuk main cewek setiap hari begini lah. Udahlah kita capek, dari kantor jauh, dari Tangerang, pulang ke Bogor, diomelin, bagaimana gak kesel kan? Kita tanya dong, lu kenapa ya buat sampai diomelin? Bukannya disambut gini lah kan, dari telepon yang angkat cewek, berarti lagi main sama cewek dong, kayak gitu. Saya udah kesel banget itu, untungnya saya nggak pernah mau perempuan, untungnya, cuman emosi aja kan, paling apa gitu. Nah terus, mana buktinya? Nih, teleponnya diangkat. Coba lihat, jam 7, mungkin jam 7.12 menit lah. Ini teleponnya. Nih, tuh diangkat. Lihat, di handphone saya. Sama, Bang. Diangkat juga. Itu. Jadi, saya udah kesel dong. Ini apaan sih yang ada di gue nih, gitu loh. Tapi sempet nanya, ngomong apaan saat itu? Ngomong. Jadi gini. Ngomongnya gini. Kalau dia telepon itu gini. Jangan diganggu, Bang Andi lagi bawa mobil. Kalau lagi bawa mobil kan, kalau bawa motor, jangan diganggu, lagi bawa motor. Begitu ngomongnya. Begitu, termasuk manajer saya. Manajer gue itu, telepon mau nyuruh apa gitu kan, hitungan apa gitu. Yang angkat cewek, itu malam tuh. Malam sekitar jam 9 malam lah, dia minta bantu. Yang angkat cewek. Jangan ganggu Bang Andi dulu, dia lagi fokus. Jadi gue bingung dong. Besok pagi-pagi tiba-tiba dia ngomel, sombong banget nih. Dia kan tahu kan gue punya anak, punya istri kan. Nggak usah lah gitu-gitu. Nggak usah lah terlalu bandel main cewek terus, kasihan tuh anak istri ini. Saya jadi banyak fitnah yang muncul gara-gara itu. Nah terus sampai terkenalnya itu apa ya, sama mereka itu, saya itu tukang main cewek waktu itu.
sebulan kan. Saya diamin aja terus. Tapi Bang Adi, ketika banyak orang melihat Bang Adi sama sosok perempuan merah itu, Bang Adi sendiri merasa keganggu nggak? Maksudnya diganggu dalam hal horor ya? Kalau horor malah gue merasa lebih berani. Tidak ada rasa takut dengan apapun waktu itu. Maksudnya dengan kegelapan, dengan tempat-tempat angker nggak takut. Karena kan tempatnya namanya mesin ya, mesin itu pasti adanya di hutan. Kalau mesin-mesin pengeboran atau drilling itu pasti di hutan, pasti. Jadi nggak ada rasa takut. Bahkan pernah beberapa kali kejadian itu, kalau dikirim keluar ya, itu penampakan yang orang bilang angker, gue bilang nggak. Mana ada rasa takut, nggak ada. Pernah kejadian waktu itu ngerekod mesin di satu perusahaan besar, perusahaan luar, tapi dia sewa di Indonesia. Saya ngerekod di situ siang malam seminggu. Jadi kita lagi ngerekod, kan kita paling ambil getaran mesin, tekanan mesin kan gitu. Jam 3 pagi itu, nongkrong, datang tinggi besar, pakai celana pendek, pakai topi, sebelah, nongkrong ngeliatin gue lagi ngerekod kan. Nah terus pertanyaannya, kalau gue takut, 1 jam lagi gue ke situ lagi. Percuma dong, mendingan lu diam aja. Lu mau muncul, mau gimana, terserah. Nah, mungkin ada pengaruh dari yang diikutin itu, mungkin. Karena emang masih ada. Birunya itu di kaki masih ada. Sampai hari ini? Waktu itu kan 3 bulan. Jadi bulan pertama masih muncul, dan gangguan-gangguan itu nggak ada habisnya. Untuk orang lain ya, bukan untuk gue. Maksudnya gue bawa terus kemana pun bawa cewek itu, katanya. Pernah kejadian begini. Jadi gue pulang ke kosan, tak, bawa motor. Bu Haji udah ngomong nih, awas jangan dibawa ke atas. Coba, gue udah ngomong ini, tebak, pasti nih perempuan belakang gue nih. Itu nggak ada orang, cuman ini pasti nih Bu Haji ngeliatin. Jangan dibawa ke atas ya, kan di atas kamar gue kan. Ya Bu Haji enggak, biar aja di sini dia nunggu di bawah. Gue bercandain gitu. Nah terus, padahal Bu Haji gue ceritain bahwa itu bukan orang gitu kan. Bukan orang, itu hantu Bu Haji gitu. Nah terus saya naik ke atas, saya buka pintu kan namanya juga ngekos sendirian kan, bini di rumah, baju masih berantakan, piring masih kotor, sambil gosok baju gini, sambil kesel nih karena gue kesel dipitnah terus sebulan nih sama orang nih. Gue bilang gini, lu kalau mau bantuin muncul depan gue, nih bantuin gosok, piring, cuciin, masakin mie kayak gue lapar, sampai ngomong gitu, saking keselnya itu, saking keselnya. Tapi gak muncul juga, kalau muncul gue kabur kali. Habis itu seperti biasa, hari-hari seperti biasa. Cuman ada yang kejadian yang ekstrim menurut gue sih. Menolong gue juga, bantu gue itu. Seperti tawuran yang gue selamat dari batu, yang berterbangan itu, mobil. Kayaknya dari situ juga. Dari situ juga kayaknya pengaruhnya. Jadi gue kan ngekos itu sebelah gue, di bawah gue tuh teman gue, satu kantor. Dia bawa motor waktu itu, motor bebek cowok. Kalau gue motor bebek cewek, Mio motor gue waktu itu. Sebelahan tuh. Jadi kejadiannya motor gue berdua tuh hilang. Bukan hilang sih, dibawa maling lah ya. Dibawa maling. Motor teman gue dipikul. Dari CCTV itu nampak dipikul. Sama maling itu pakai anduk nih. Masukin ke mobil pickup. Motor gue diseret, dipikul, kagak kuat mereka. Itulah mungkin dia bantu gue di situ satu kali itu yang gue kerasa. Akhirnya nggak jadi dicolong? Enggak jadi, udah hidup. Itu kunci udah jebol, motor udah hidup, cuman bisa jalan karena gue kan ngunci motor itu, cakramnya itu, lubangnya itu dikasih kunci gembok tuh. Jadi nggak bisa muter. Buat tinggal di CCTV waktu itu, di rekamannya, dicolok pakai anduk. Pakai bambu, nggak tergeser, jatuh. Geser ini jatuh sini. Jadi nggak mau jalan motor itu. Berdua orang, malingnya. Sampai teman gue bingung, lu motor lu diapain sampai nggak bisa digeser? Moncong gue kok enteng banget kayaknya, masing mobil gitu. Nah udah, gue mikir kayaknya ini bantu gue nih, oke lah syukur. Tapi terus-terusan beberapa kali keributan terjadi, dikarenakan apa ya? Fitnah itulah. Saya bawa cewek ini itu. Akhirnya mikir, cobalah ke orang tua. Gue pergilah ke bapak gue di Bogor nih. Bapak di Bogor, nanya, Pak kenapa gue kayak gini Pak? Diceritain lah, emang kenapa ya? Dari awal sampai akhir, oh itu lu kerja di Kalimantan tuh ikut tuh, kayak gitu. Kayaknya ikut ke ini, lu kasih tanda kan? Digituin. Bapak belum lihat tanda di sini, belum. Cuman dia ngomong, lu pasti kasih tanda gitu. Nyambung dong. Tanda apa Pak ya? Cobalah perhatiin, ada tanda nggak? Ternyata baru ingat, ini. Di kaki yang hitam itu tandanya. Jadi tanya dong, jadi gimana Pak? Sampai kapan saya diikutin kayak gini? Ya intinya begini aja, Bapak gue bilang begitu. Lu berdoa aja lah, sholat.
emang sholat mohon maaf itu emang agak ini bang, agak jarang gitu ya. Namanya juga teknisi Badung. Jadi sholat berzikir sampai tahajud kan terus ditekunin nih berdoa supaya tolonglah jangan diganggu terus. Oh lu mulai rutinin sholat akhirnya? Ya mulai itu. Sampai tahajud? Tahajud itu, karena mau hilang nih, takut sampai tua gue nih diikutin kayak gini kan. Akhirnya selama 3 bulan itu ini hilang. Dan gangguan pun mulai nggak ada lah, mulai nggak ada. Tapi kalau penampakan di kantor itu sepertinya udah baku, udah nggak bakal hilang lagi, nampak terus sama yang lain. Gue nggak pernah nampak, tapi yang lain nampak terus. Katanya tuh bawaan lu cewek tuh di kantor ya, bawaan lu tuh nggak pergi-pergi gitu, di tangga lah duduk, di apa gangguin security lah, itu sering. Gimana ceritanya? Itu ceritanya banyak. Jadi yang malam, shift malam itu pasti yang siang kalau jam istirahat biasanya gitu kan. Kan pada turun makan tuh keluar. Nanti di atas ada cewek satu duduk di tangga. Baju putih lewat. Itu biasa kalau kami. Kalau di gue kan di kantor gue itu biasa. Jadi emang terkenal angker. Bekas makam mungkin dulunya. Dulunya ya nggak tahu lah. Cuman disangkut pautkan sama kejadian yang gue alami itu. Tapi bukan baju merah lagi muncul? Bukan. Ada ya tetap ngomongnya sebahu sih rambutnya. Cuman patokannya gue kan rambutnya itu. Yang gue lihat emang sebahu. Pertama kali gue lihat di Kalimantan itu. Nah, yang ngikut sampai Tangerang itu, ya segitu. Bahkan pernah bilang gini, rambutnya udah pirang gitu. Katanya gue bawa cewek rambut pirang, gondrong, rambutnya pirang, keliwir-keliwir gitu pakai baju merah, sebahu rambutnya. Dan itu tidak pernah saya lakukan waktu itu. Makanya itu disimpulkan udah berhantu. Nah, terus tambahan sedikit ya, Bapak bilang, katanya itu bukan mau ganggu, itu malah suka sama lu gitu. Itu disukain hantu, itu kan banyak lo dibantu lah. Motor lu kan mau nggak hilang kan itu. Kemarin kalau nggak ada dia hilang tuh digituin. Ya gue bilang, ya memang motor, masa dia bisa pegang motor tuh hantu gitu. Makanya gue sih kalau di mesin itu, ya mohon maaf ya, mungkin teknisi-teknisi di luar pun sama, yang namanya mesin itu pasti ada. Pasti ada gangguan seperti itunya, kalau tergantung kita sih ya. Tergantung kita bagaimana cara menyikapinya. Kalau kadang-kadang orang begini, kita start mesin nih, kagak hidup nih, ngomong gini, nggak ada hantunya nih, bayangin. Begitu emang umumnya. Tapi kembali ke masing-masing ya. Kalau emang percaya ya silakan. Enggak ya nggak apa-apa kan enggak. Tapi kejadian itu sampai ganggu rumah tangga? Ganggu, karena gue pernah kejadian sekali. Bukan sekali. Yang pertama istri saya masih oke lah, masih mengampuni lah ya. Masih mengampuni nelpon yang angkat cewek. Kan bukan sekali bang kejadiannya. Setiap nelpon saya di luar itu pasti yang ngangkat cewek. Dan itu bang, saya nggak tahu. Gue nggak tahu. Dan nggak pernah gue kasihin cewek handphonenya. Selalu. Bahkan pernah ngomong, jangan ganggu Bang Andi terus. Jangan gitu kan. Istri saya ngomong, lah gue istrinya. Kenapa? Lu siapa ya gitu? Berantem gitu. Karena berkali-kali istri gue tuh telepon yang angkat cewek. Sampai kejadian tuh kami berantem. Berantem parah ya. Berhubung gue nih, gini bang nih. Gue sifat orang yang kalau dipaksa tuh gini. Kita nggak ngelakuin. Tapi terus aja tuh. Dipaksa-paksa terus untuk ngaku kan. Padahal aku nggak tahu. Kan itu kelakuan orang hantu dong, bukan gue dong. Akhirnya ujungnya gue jadi hantu juga. Jadi gue lakuin tuh pacaran tuh beneran tuh. Akhirnya ujung-ujungnya gue bubar bang sama bini. Karena gue mungkin ya, di sini salah gue sih. Gue yang terlalu ngikutin emosi lah mungkin ya. Karena gue dipaksa ngaku, gue nggak tahu. Nah akhirnya gimana ya? Kayak gini nih. Ya udahlah, kalau lu maksa gue ngelakuin, ya udahlah gue pacaran sama orang gitu. Mohon maaf bang, dulu gue ganteng soalnya bang. Jadi banyak yang mau. Jadi sampai pisah kan bang. Kami selesai pisah sampai di situ. Gitu. Oh akhirnya, mohon maaf ya Bang Andi sampai cerai? Ya, sampai cerai. Awalnya karena diikutin hantu itu? Apanya itu? Saya tidak merasa sama sekali. Gitu. Tidak merasa, terus saya terus sampai kantor pun, dari kantor saya keluar. Saya pun keluar juga. Sampai resign? Iya, resign. Saya sekarang sendiri nggak ikut itu lagi. Itulah, selesai itu. 2008 itu akhir saya keluar juga. Karena begini, saya udah nggak tahan gitu kan. Jadi gimana lagi? Jadi saya mendingan sendiri aja lah gitu. Saya kerja saya sendiri, independen ya. Terus hidup juga saya sendiri. Gitu. Dan menjalani hidup sebagai teknisi waktu itu. Terus-terusan.
Jadi cowok panggilan. Untuk mesin ya, bukan untuk lain-lain. Ya. Panggil sana, panggil sini. Nggak terikat sama satu corporate. Gitu. Wah, ini luar biasa banget nih. Nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Bang Andi ya, seorang teknisi mesin atau bahasa populernya tukang insinyur. Bang, pada saat itu berarti benar-benar terpuruk ya? Udah, mohon maaf cerai, terus resign dari kantor juga lagi? Ya, kalau dibilang terpuruk sih gimana ya, trauma ada, trauma apa ya, karena gimana ya, kita merasa benar, tapi salah satu pihak merasa beranggapan gitu nggak benar. Itu biasalah hidup ya. Mungkin ini gue jadiin pelajaran aja sih untuk kedepannya waktu itu. Nah, cuman kan gue bilang tadi gue ganteng, jadi gue cepet yang baru gitu. Suami. Ya, jadi jangan lama-lama terpuruk ya, langsung bangkit lagi. Nggak, jadi kita nggak usah terlalu banyak Kalau saya sih prinsipnya, saya tidak pernah berat dengan yang belakang. Saya harus berani menghadapi yang berat di depan gitu. Saya nggak memberatkan yang belakang. Quotes hari ini nih kayaknya nih. Bang, tapi ngomong-ngomong si perempuan baju merah itu ya, dia lu sempet lihat nggak sih gitu? Dianya itu loh, selain yang di Kalimantan tadi. Kalau selain yang di Kalimantan, kalau realnya di depan gue, mata gue nih, nggak pernah tertawa mimpi ada. Mimpi ada? Ada. Kapan itu? Di kosan. Di kosan. Mimpi apa? Mimpi aja, mimpi datang, duduk sebelah, itu ada. Cuman kayak gimana? Gue lagi tidur di kosan ya, kan ada dua nih. Ada dua, tidur, ya merasa ada orang di bawah, di belakang gue lirik, ya perempuan yang gue lihat di Kalimantan. Cuman kan nggak serem. Jadi gue nggak... Cantik gitu? Cantik. Kan gue bilang cantik versi gue. Kayak gimana mukanya? Muka orang Kalimantan tau kan? Agak oval, nggak hitam. Ini warnanya kuning langsat kayaknya ya. Kuning langsat, alisnya tebal alisnya coba. Pokoknya kalau dibayangkan nggak bisa dengan kata-kata, yang namanya yang cantik, gitu, cantik sekali menurut saya. Bahkan waktu itu sempat mikir setelah cerai ya, waktu itu kan dibuat ke Kalimantan ini kayak gini gitu. Mungkin ini jalannya begitu, mungkin waktu itu, tapi nggak sampai ke sana lagi cari cewek nggak. Dapatnya nggak jauh-jauh, dapatnya di Medan aja sih. Tapi sempat nyari tahu, kenapa sih kok sampai diikutin kayak gitu? Itulah bapak saya yang ngomong. Oh, akhirnya dari bapaknya. Bapak bilang itu bukannya jahil, dia cuma suka karena lu wangi gitu kan. Karena kan katanya sih saya lahir Jumat Kliwon tuh, nggak Kliwon mungkin. Kalau hitung orang tua nggak tahu ya, cuman disukailah yang kayak gitu. Cuma ada kelebihannya sendiri. Ini yang gua rasakan ya. Kelebihannya ada di saat gua ketemu dia di tahun 2008 itu. Gua nggak pernah takut lagi sama hantu. Sampai hari ini. Bukan nggak takut hantu ya, tapi nggak pernah merasa merinding, takut ke tempat seram, nggak. Boleh dicoba. Sebelumnya padahal nggak gitu? Nggak. Kata orang ini serem nih, di situ lu jangan ke situ. Nggak, biasa aja. Gue cuma yakin, bismillah aja udah, gitu kan. Hidup kita bukan di tangan hantu kok, kan gitu. Ada yang menentukan, yang maha kuasa. Gitu aja sih, saya kembali kepada Allah aja lah. Gitu. Oke deh, Bang Adi makasih deh ya udah cerita. Denger sekarang kan kerja di kapal tua bekas Jerman ya? Oh ya, itu belum lama itu gue dapat kerjaan. Kalau dulu kan gue teknisi nih ya. Sekarang gue punya teknisi. Itu bedanya. Punya apa? Punya teknisi. Oh, dulu teknisi, sekarang punya teknisi. Nah katanya di kapal tua bekas Jerman itu banyak kejadian horornya juga? Banyak. Jadi, gimana guys, kalau kalian pengen dengar cerita Bang Andi lagi, 5.000 komen di bawah. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila sih. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Bang Andi, makasih udah jauh-jauh dari Batam ya. Siap. RJ5 undur diri. Ciao.